Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar PWK, salam kebangsaan untuk kita semua. Selamat datang di PWK Podcast Wawasan Kebangsaan. Sebelum kita mulai, karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Nurul Aziza Usman dari Politeknik Negeri Lampung. Dan kali ini saya tidak sendiri nih, ditemani oleh teman saya. Oke, perkenalkan mungkin sebelumnya untuk narasumber yang belum kenal, saya Saliati dari Politeknik Negeri Pontianak. Sebelumnya, sebelum kita mulai diskusi hari ini nih, mungkin ada yang bertanya sebenarnya apa sih PWK itu? Mungkin dari Mbak Sarinya ini bisa menjelaskan PWK itu sendiri apa? Oke, jadi PWK itu singkatan dari Podcast Wawasan Kebangsaan ya, seperti pada stiker atau latar yang ada di belakang ini. Di mana di sini, di podcast ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan bersama narasumber-narasumber kita. Melalui PWK ini kami ingin menghadirkan sebenarnya pembahasan tentang bela negara, empat konsensus kebangsaan serta nilai-nilai dasar ASN dengan pendekatan yang santai, reflektif, dan mudah dipahami. Untuk memperkaya diskusi kita, telah hadir bersama kita tiga narasumber dengan latar belakang unit kerja dan perspektif yang beragam nih Kak. Mungkin dari Mbak Sarinya sendiri boleh diperkenalkan. Oke, jadi narasumber kita hari ini ada tiga ya. Pertama ada Mas Taufik, ada Mas Anggun, dan ada Mbak Masita atau Mbak Ita. Halo Mbak, halo Mas, apa kabar? Halo, Apa kabar Bapak, baik. Mas, Kabar Mbaknya? baik. Kabar baik. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast pada episode kali ini yaitu wawasan kebangsaan. Eh, Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung nih mengajukan beberapa pertanyaan agar diskusi ini bisa berjalan dengan apa ya? Kita bisa produktif gitu. Baik, mungkin pertama saya mungkin ingin mengajukan pertanyaan nih untuk Mas Taufik ya tadi. Kita kan membahas tentang wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan itu ada em, empat konsensus kebangsaan gitu. Menurut Mas Taufik sendiri, apa sih arti dari empat konsensus kebangsaan bagi generasi muda saat ini? Silakan Mas. Ya, makasih Mbak Sariati. Eh, kita mungkin banyak ngobrol aja ya Mbak ya, terkait dengan tema yang sangat menarik banget hari ini. Eh, Empat konsensus atau empat itu adalah pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini kalau kita lihat di masyarakat, apalagi kita lihat sekarang demografi ini adalah lebih banyak didominasi oleh Gen Z dan juga eh, milenial ya. Eh, Empat konsensus ini adalah bahasa yang menurut saya kalau dilihat di lapangan tuh hal yang asing gitu karena mereka tidak mengalami periode-periodisasi sejarah yang mana ada perumusan Pancasila, perubahan amandemen Undang-Undang 1945 itu mereka nggak ngerasain gitu. Perpecahan konflik-konflik di daerah-daerah itu mereka nggak ngalamin. Reformasi mereka nggak ngalamin, perubahan amandemen juga mereka nggak relate gitu. Jadi bahasa itu nggak relate gitu. Sehingga empat konsensus ini tidak dihayati betul-betul gitu oleh 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 teman-teman Gen Z ini. Padahal dari empat konsensus ini itu adalah satu kerangka yang sangat mendasar buat para Gen Z ini dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Jadi menurut saya penting banget nih buat diterapkan, diamalkan dan dihayati buat para generasi sekarang. Oke, mungkin dari saya ya Mbak Sari. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mas Taufik sendiri bahwa sudah menjelaskan bahwa konsensus kebangsaan itu ada Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini saya mau menanyakan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita, mungkin sekitar lingkungan hidup ataupun mungkin bisa dijelaskan juga di lingkungan kerjanya. Mungkin dari Mas Anggunnya sendiri. Oke, kalau berhubungan dengan apa namanya penerapan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kampus, Hmm.
tentu kita jadikan ya Pancasila ini sebagai dasar nilai dan juga karakter kita. Jadi kita harus tahu sendiri makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Sehingga nantinya ketika kita mungkin bersosialisasi atau mungkin bertemu dengan masyarakat yang mungkin berbeda latar belakangnya, kita mampu beradaptasi, ya, beradaptasi sehingga nantinya ketika kita eh, melakukan suatu kegiatan bersama itu nanti bisa secara harmonis ya tentunya bisa melepaskan terlebih dahulu latar belakang yang kita miliki ya, yang pastinya berbeda-beda sehingga nantinya bisa tercipta apa namanya lingkungan yang mungkin tadi harmonis itu. Oke. Mungkin itu ya dari Mas Anggun. Jadi memang dalam menerapkan Pancasila itu sendiri ya tadi ya Mas ya, kita perlu lagi seperti penjelasan Mas Anggun merenungkan kembali sepertinya apa sih arti dari Pancasila itu sendiri dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Mas Anggun ya, tanpa melihat latar belakang. Baik, terima kasih atas informasi yang dibagikan Mas Anggun. Mungkin saya juga ingin bertanya ya. Jadi em, bagaimana sih kan tadi sudah membahas tentang Pancasila ya. Untuk mungkin Mas Taufik sendiri bagaimana sih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin saya juga menyambung tadi yang saya statement di awal ya, ceritakan terkait Gen Z. Jadi Gen Z atau teman-teman milenial sekarang, anak-anak muda ini dengan ketiadaan eh, panutan empat pilar itu tadi, panduan empat pilar itu tadi, mereka jadi kehilangan arah gitu. Mereka jadi tidak punya landasan dalam kehidupannya. Apa sih sebetulnya value, nilai apa sih yang sebetulnya yang mereka jalani itu dah. Salah satunya adalah Pancasila. Kadang kita suka nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya itu nilai dari Pancasila loh. Apa yang kita langgar itu sebetulnya kita melanggar dari nilai-nilai Pancasila loh. Karena misalnya sila keempat misalnya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan misalnya. Kadang kita dalam merumuskan sesuatu itu kita suka merumuskan atau memutuskan itu secara egois, secara sendiri, secara masing-masing untuk mementingkan kelompok kita sendiri gitu. Kadang kita suka lupa bahwa ada pihak-pihak lain juga yang punya kepentingan juga, itu bisa diajak bermusyawarah loh misalnya. Yang paling contoh misalnya dalam keluarga lah misalnya, mungkin teman-teman sudah punya keluarga gitu ya. Dalam misalnya merumuskan keputusan nanti liburan mau kemana nih, mungkin seorang ayah mungkin akan memutuskan kemana gitu, tapi kan juga perlu pertimbangan dari istri misalnya, dari anak juga, kamu mau kemana, eh, main kemana gitu bagusnya gitu-gitu. Itu sebetulnya nilai-nilai yang bisa diinternalisasi dalam lingkungan terkecil dalam hal keluarga. Masyarakat misalnya ke RT misalnya, kita 17 Agustus mau ngapain nih? Yuk kita rapat yuk, yuk kita ngobrolin yuk. Atau di lingkungan kerja misalnya di ASN, di kampus universitas misalnya, gimana sih kita kebijakan kampus ke depan nih mau kayak gimana? Nah itu kadang suka tidak diterapkan secara optimal. Jadi menurut saya banyak hal-hal dari nilai-nilai sila itu, Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan sehari-hari sih. Oke, Mas Taufik, cukup ini ya, banyak penerapan sebenarnya penerapan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya ke Mas Anggun, kan biasanya kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila ini pasti ada sedikit perbedaan pendapat di antara setiap individu, baik di lingkungan keluarga maupun pertemanan maupun di lingkungan kerja. Nah, menurut Mas Anggun sendiri, bagaimana sikap kita yang harus kita ambil ketika menghadapi perbedaan pendapat tersebut sehingga tidak memberikan ataupun berpotensi memecah persatuan. Oke, jadi kalau hubungannya dengan sikap ya, bagaimana cara kita menghadapi perbedaan pendapat ya, yang tentunya yang namanya perbedaan pendapat itu seringkali menimbulkan ya atau berpotensi memecah belah. Nah, perlu kita tekankan di sini adanya prinsip ya, prinsip saling menghargai satu sama lain. Perbedaan itu adalah hal yang wajar. Ya. Perbedaan itu hal yang wajar, jadi kita perlu menerapkan
atau memegang teguh prinsip saling menghargai. Nah, yang penting dari perbedaan itu tidak disertai ya dengan sikap yang saling merendahkan atau memaksakan kehendak. Jadi kita harus tahu batasan-batasan daripada argumen yang kita sampaikan. Perlu adanya dialog, perlu adanya musyawarah, dan juga empati. Jangan sampai lupa, empati ini perlu kita kedepankan atau kita tekankan. Sehingga nantinya perbedaan yang ada tadi itu bisa menambah ya atau memperkaya daripada pemikiran-pemikiran dan bukannya menjadi pemecah belah daripada suatu bangsa atau masyarakat. Ya baik, ya itulah masukan ya atau hal-hal apa sih dalam bersikap yang harus dilakukan ya dari Mas Anggun. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir tentang tema 4 konsensus kebangsaan. Pertanyaan ini untuk Mas Anggun dan Mas Taufik boleh bersama-sama menjawab. Bagaimana sih pesan dan harapan apa sih yang Mas Anggun dan Mas Taufik ingin sampaikan kepada generasi muda agar tetap menjaga 4 konsensus kebangsaan ini gitu dalam kehidupan sehari-hari pastinya. Boleh Mas Anggun terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi mungkin pesan ya untuk teman-teman generasi muda, Gen Z ya, teman-teman saya juga termasuk saya juga Gen Z kebetulan. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah memang saat ini kita berada di era yang serba mudah, ya. Entah itu kemudahan dalam bentuk teknologi, informasi, tapi kita jangan sampai lupa, jangan sampai kita lupakan konsensus-konsensus yang memang kita punya. Di sini kita punya Pancasila, punya undang-undang, dan lain sebagainya. Kita harus betul-betul menekankan, kita harus betul-betul pegang daripada konsensus-konsensus tersebut. Misalnya, kita jadikan Pancasila sebagai dasar dalam membentuk nilai dan karakter kita. Kita harus tahu maknanya, tidak hanya hafal isinya saja, tapi harus tahu maknanya. Kemudian daripada undang-undang sendiri kita bisa jadikan sebagai pelindung ya daripada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian dari NKRI sendiri kita harus tekankan bahwasannya kita ini tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita lupa identitas kita sebagai warga Indonesia. Kemudian terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita jadikan sebagai alat keterampilan sebagai bekal kita hidup di masyarakat yang sangat beragam ini. Dari Mas Taufik mungkin sedikit. Kalau saya sederhana saja Mbak untuk pesan buat kita semua ya terutama baca sejarah, pelajari sejarah itu terutama sejarah bangsa Indonesia bagaimana bisa terbentuk, bagaimana dinamikanya sehingga kita bisa memahami arti dan makna dari 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja Mbak. Oke, terima kasih untuk Mas Anggun dan Mas Taufik. Mungkin kita lanjut nih ke materi selanjutnya ya. Tadi kan kita sudah membahas 4 konsensus dasar negara, itu ada Pancasila, UUD 45, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita memahami bahwa keempatnya adalah fondasi utama kehidupan berbangsa dan negara, di mana 4 konsensus ini juga bukan sekedar kesepakatan historis sebenarnya, tetapi nilai yang hidup dan relevan dalam setiap peran warga negara termasuk di era digital saat ini. Nah, disinilah bela negara menjadi bentuk konkret dari pengalaman 4 konsensus dasar negara. Di sini saya mau coba menanyakan ke Mbak Ita terkait bela negara. Mungkin menurut Mbak Ita sendiri, apa sih makna dari bela negara sebagai dosen muda ASN? Terima kasih ya Mbak Aziza untuk pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi di podcast ini PWK ya nama podcastnya. Jadi untuk makna bela negara sebenarnya secara umum itu pasti kita udah tahu ya kalau itu adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara secara perorangan maupun organisasi di untuk menjaga kedaulatan negara. Nah sebagai dosen dan kita sebagai dosen muda ASN, bela negara ini berarti sikap yang kita akan terapkan ya. Kita akan terapkan karena kita masih belajar ya sebenarnya ya atau yang sudah kita terapkan secara individu maupun ke organisasi di dalam kampus ya mencerminkan sikap bela negara. Jadi, sebagai individu
maupun di organisasi bisa kita tanamkan ke mahasiswa ya, karena kita kan sebagai dosen itu untuk menanamkan ke mahasiswa sehingga mahasiswa juga bisa memiliki sikap bela negara itu ya dalam kesehariannya sebagai mahasiswa gitu. Mungkin kalau misalnya gini Mbak, mengapa bela negara itu penting diterapkan dalam dunia pendidikan tinggi? Karena saat ini kan kita berkecimpung di dunia pendidikan ya sebagai pengajar ataupun sebagai bisa disebut sebagai dosen. Nah, menurut Mbak Ita sendiri, mengapa bela negara itu penting? Iya, sangat penting sekali ya. Jadi kalau bela negara bukan hanya di perguruan tinggi, di masyarakat pun ya sebagai kita sebagai masyarakat Indonesia, jadi bela negara ini sebagai suatu aspek yang berperan dalam pertumbuhan nilai karakter bangsa ya untuk diri sendiri sebagai masyarakat maupun sebagai dosen ya maupun juga untuk mahasiswa. Jadi memberikan sikap, pengetahuan serta keterampilan yang mendasar kepada mahasiswa. Entah itu sikap dari yang pertama adalah kejujuran ya, tanggung jawab, juga kepedulian kepada temannya ya. Secara sederhana ya pasti mahasiswa itu harus peduli terhadap temannya ya. Yang harus menanamkan itu pasti adalah dosennya gitu ya. Jadi kita harus memberikan sikap bela negara itu pada mahasiswa sehingga mereka akan ketika lulus dia akan memiliki sikap yang baik. Oke, terima kasih. Wah, jawaban yang cukup menarik ya, Mbak Ita. Oke, dari seluruh pembahasan kita hari ini nih, mulai dari 4 konsensus dasar negara, terus makna dari bela negara, kita melihat bahwa nilai kebangsaan tidak berhenti pada tataran konsep saja. Malah justru nilai-nilai tersebut menemukan maknanya ketika diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan keteladanan terutama di dunia pendidikan. Nah, untuk penutup diskusi kita hari ini nih, karena udah cukup panjang sepertinya, mungkin saya ada pertanyaan penutup untuk Bu Ita. Pesan singkat deh, bagaimana ASN berakhlak dapat menjadi wajah bela negara di dunia pendidikan sendiri? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau dosen untuk menjadi wajah yang berakhlak, ya. Jadi dosen ini yang pertama harus memiliki kecerdasan emosional, spiritual maupun inteligensi. Jadi juga yang paling penting adalah harus menjadi dosen yang berintegritas ya dalam mendidik mahasiswa ya, dengan segala upaya yang terbaik ya. Karena kita untuk tugas Tridharma adalah yang pertama adalah pendidikan. Yang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mana kalau pendidikan yang pertama, jadi kita harus mengutamakan mahasiswa. Dalam mengajar, itu bisa mengajar dengan baik dan juga harus kreatif. Terus dosen juga harus disiplin, memiliki kedisiplinan yang tinggi. Ya, sikapnya harus ramah. Itu sebenarnya kita sering remeh ya, untuk sikap ramah itu padahal itu sangat penting. Ramah dengan mahasiswa, dengan teknik, dengan lingkungan gitu. Terus juga harus menjadi teladan, menginspirasi dosen maupun mahasiswanya gitu. Terus memiliki kepengetahuan yang baik ya untuk secara kearifan lokal maupun pemberdayaan masyarakat ya untuk tridharma yang pengabdian masyarakat gitu. Dan juga menjalankan kewajiban agamanya dengan benar. Oke, terima kasih untuk pesan singkatnya, di mana pesan singkat dari Mbak Ita ini menutup akhir dari podcast kita hari ini. Nah, gimana Mbak Sari? Ada Iya, sedikit tuh bijak sekali ya. Iya, Iya. terima kasih untuk apa ilmu dan sharingnya yang pastinya sangat bermanfaat. Penyampaian ini bisa dari saya pribadi pun mungkin dari masukan-masukan dari Mbak Ita tadi bisa diterapkan nanti di kampus gitu di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita menerapkan Pancasila dan lain sebagainya gitu. Walaupun kita seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi sebagai saya sendiri pun Gen Z ya, sebagai Gen Z bagaimana kita tidak melalui masa-masa yang tadi dijelaskan oleh Mas Taufik tapi kita tetap bisa cinta tanah air gitu. Oke, dari saya Iya. seperti itu, Mbak Aziza. Oke, oke Mbak Sari, untuk menutup podcast kita hari ini berarti banyak ya sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita wujudkan pada kehidupan kita sehari-hari melalui bela negara, kemudian dari 4 konsensus dasar negara tadi, sehingga kita bisa mengabdi dan memberikan tanggung jawab serta integritas sesuai dengan peran kita masing-masing.
Semoga sekali. semoga pembahasan kita kali ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi refleksi dan komitmen bersama untuk terus mengamalkan nilai kebangsaan dalam setiap peran yang kita jalani. Terima kasih telah menyimak PWK, podcast Wawasan Kebangsaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga semangat kebangsaan dan terus berkontribusi untuk Indonesia. PWK, podcast Wawasan Kebangsaan, santai berbincang, kualitas kuat berkarakter untuk Indonesia berdaulat. Salam bela negara.